Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Patricia Saragi dengan NIM 42011111001 dari kelas Pendidikan Matematika A 2020. Topik-topik pembahasan yang akan dibahas yaitu 1. Apa itu integral? Yang kedua, pembuktian integral dengan pendekatan persegi panjang. Yang ketiga, deret Riemann. Dan tak lupa pula contoh soal dan pembahasannya. Integral. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral juga dapat digunakan untuk merujuk pada antiturunan. Berikut ini adalah simbol dari integral. Simbol integral diadaptasi dari huruf S yang artinya sum atau penjumlahan. Integral dengan pendekatan persegi panjang. Pendekatan persegi panjang adalah pendekatan yang digunakan untuk mencari luas daerah dengan menggunakan metode persegi panjang. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada sebuah kurva fx, lalu kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx tersebut dan sumbu x pada interval a sampai b. Untuk mencari luas daerahnya, kita bisa mencari pendekatannya. Ingat, ini masih pendekatannya. Kita bisa mencari pendekatannya dengan membentuk persegi panjang pada gambar. Misalnya, kita akan membentuk 4 buah persegi panjang seperti pada gambar berikut. Dapat disimpulkan bahwa luas daerah yang akan kita cari adalah jumlah dari luas 4 persegi panjang tersebut. Berdasarkan konsep pendekatan persegi panjang ini, maka ditemukanlah konsep integral Riemann atau yang biasa disebut dengan deret Riemann. Integral Riemann dicetuskan oleh Riemann. Riemann adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman yang lahir di Breselen, sebuah desa di dekat Dennaburg di Kerajaan Hanover di Jerman, dengan nama lengkap Georg Friedrich Bernhard Riemann. Walaupun hidupnya tergolong singkat, namun ia sangat banyak memberikan kontribusi di bidang kalkulus, salah satunya yaitu integral Riemann. Integral Riemann adalah integral dengan fungsi terbatas f yang didefinisikan pada interval tertutup a, b, di mana batas-batas tersebut dinamakan partisi. Integral Riemann biasanya digunakan untuk mencari luas suatu daerah yang dibatasi oleh kurva ataupun mencari volume benda putar. Pertama-tama kita akan membahas partisi pada selang tertutup A sampai B. Partisi pada selang tertutup A sampai B adalah sekumpulan titik-titik pada selang A sampai B. Kita beri indeks A itu sebagai x0 dan xn sebagai B. Secara visual dapat dilihat seperti ini. Kita mempunyai sebuah segmen garis A sampai B. A-nya diberi nama x0 dan B-nya diberi nama xn, di mana n tergantung dari seberapa banyak kita ingin membuat titik-titiknya. Di sini kita mengambil titiknya sebanyak 6. Setiap titik-titik partisi ini akan membagi selang AB menjadi beberapa subselang yang lebih kecil. Contohnya subselang X4 sampai X5. Subselang tersebut diberi simbol delta X, dan masing-masing delta X atau subselang memiliki panjang yang berbeda-beda. Kemudian ada sebuah notasi norm dari P. Norm P menyatakan subselang terpanjang. Untuk contoh ini dapat dilihat secara visual bahwa subselang terpanjang itu adalah delta X2. Jadi norm P-nya adalah delta X2. Oke, jadi apa yang dapat kita lakukan dengan jumlah partisi? Dengan jumlah partisi, kita dapat mendefinisikan apa yang disebut dengan jumlah Riemann. Misalkan kita punya grafik dari Y sama dengan Fx pada selang A sampai B. Seperti tadi, kita pilih suatu partisi dari selang A sampai B. Misalkan kita ambil partisi seperti ini. Kemudian pada masing-masing subselang dipilih satu titik sampel. Contohnya seperti ini. Titik sampel setiap subselang boleh diambil di mana saja, termasuk di ujung paling kiri subselang ataupun di ujung paling kanan subselang. Kemudian apa yang akan dilakukan terhadap titik sampel tersebut? Dari titik sampel tersebut, tarik sebuah garis ke kurva. Lalu,
bentuk sebuah persegi panjang di mana alasnya merupakan subselang tersebut dan tingginya ditentukan oleh titik sampel. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jumlah Riemann secara geometri dapat didefinisikan sebagai jumlah luas seluruh persegi panjang yang ada pada gambar. Sehingga sekarang si jumlah Riemann dapat kita tuliskan seperti ini, di mana fx1 adalah tinggi persegi panjang yang pertama dan delta x1 adalah alas dari persegi panjang yang pertama. Begitu pula untuk persegi panjang yang selanjutnya. Jika dinotasikan dengan notasi sigma dapat ditulis seperti ini. Nah, ekspresi seperti ini memungkinkan kita untuk menghitung luas suatu daerah tanpa perlu mengetahui bagaimana gambar dari luas daerah tersebut. Contoh, hitunglah jumlah Riemann dari fx x tambah 1 dikali x dikurang 2 dikali x dikurang 4 yang apabila disederhanakan menjadi x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Lalu kita ambil partisi dan titik sampelnya. Contohnya seperti ini. Apabila digambar menjadi grafik, maka hasilnya akan seperti ini. Maka diperoleh jumlah Riemann dari grafik tersebut adalah sebagai berikut. Nah, mengapa kita ingin menghitung dari jumlah Riemann? Perhatikan situasi di mana kita ingin menghitung jumlah Riemann dari gambar berikut ini. Jumlah Riemann adalah jumlah seluruh luas persegi panjang yang ada pada gambar. Sekarang kita perhatikan bahwa pada gambar non P-nya adalah delta X2 atau X2 dikurang X1. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika selang yang paling panjangnya kita buat menjadi mendekati 0? Logikanya, apabila selang yang terpanjang kita buat mendekati 0, maka selang lainnya yang lebih kecil daripada selang terpanjang harus mendekati 0 juga. Dengan begitu, kita dapat membayangkan bahwa jarak antara selang 2 dan selang 1 akan saling bergempetan. Ilustrasinya menjadi seperti ini. Dengan jumlah Riemann sebagai berikut. Jika non P-nya dibuat semakin mendekati 0, maka akan diperoleh gambar seperti ini. Maka secara intuitif dapat dikatakan bahwa limit RP ketika non P menuju 0 ada. Nah, inilah yang membawa kita ke suatu konsep yang disebut dengan konsep keintegralan. Keintegralan. Fungsi f dikatakan terintegralkan pada selang A sampai B jika limit yang baru saja tadi kita hitung ada dan nilainya sama untuk setiap partisi atas selang A sampai B. Artinya, nilainya tidak bergantung pada bagaimana cara kita memilih titik sampel dan partisi pada selang tersebut. Asalkan non P-nya mendekati 0, maka sudah dipastikan bahwa limitnya ada. Jadi, jika limit dari RP ketika non P mendekati 0 ada, dapat dinotasikan dengan cacing dari A sampai B fx dx. Notasi ini disebut notasi integral tentu fungsi f dari A sampai B. Pada video ini, integral tentu tidak akan digunakan secara langsung, melainkan didefinisikan sebagai limit dari jumlah Riemann ketika non P mendekati 0. Jadi, apabila kita menemukan soal tentang integral tentu, maka kita akan menyelesaikannya menggunakan limit dari jumlah Riemann. Aplikasi teorema keintegralan. Jika f terintegralkan pada selang tertutup A sampai B, kita boleh memilih partisi P untuk menghitung integral dari A sampai B fx dx dengan menggunakan limit jumlah Riemann ketika non P mendekati 0. Teorema ini tentunya akan membawa keuntungan bagi kita, karena jika kita ingin menghitung limit dari jumlah Riemann, maka kita cukup memilih satu partisi saja, karena hasilnya juga akan sama saja. Supaya memudahkan kita, maka kita memilih partisi yang reguler atau partisi yang panjang subselangnya sama. Contoh, hitunglah integral min 2 sampai 3 dari x tambah 3 dx. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
memilih partisi reguler. Caranya, membagi selang min 2 sampai 3 menjadi n subselang yang sama panjang. Maka diperoleh delta X sama dengan panjang subselang yaitu 3 dikurang min 2 dibagi n sama dengan 5 per n. Ambil sampelnya X bar I, di mana F X bar I sama dengan XI ditambah 3. Maka diperolehlah X bar I sama dengan A ditambah I dikali delta X sama dengan min 2 ditambah 5I per N. Luas satu buah persegi panjang adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya tadi kita peroleh adalah Fx bar I atau X1 ditambah 3 dikali lebarnya adalah delta X atau 5 per N. Karena ada N persegi panjang, maka luas atau jumlah Riemannnya adalah sigma dari satu buah luas persegi panjang, atau disubstitusikan menjadi XI ditambah 3 dikali 5 per N. Apabila diselesaikan, maka akan diperoleh bahwa jumlah Riemannnya adalah 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 ditambah 1 per N. Kita tahu bahwa integral adalah limit jumlah dari Riemann. Maka dapat dituliskan integral min 2 sampai 3 dari X tambah 3 dx adalah limit jumlah Riemann ketika non P mendekati 0. Karena non P mendekati 0, maka jumlah persegi panjang yang terbentuk adalah tak terhingga, sehingga dapat diturunkan bahwa limit dari RP atau 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 ditambah 1 per N ketika N menuju tak hingga. Hasilnya adalah 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 ditambah 1 per tak hingga. 1 per tak hingga hasilnya 0. Maka 1 ditambah 0 hasilnya 1. Didapatlah bahwa 5 ditambah 25 per 2 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 25 per 2. Diperolehlah hasil 35 per 2. Demikianlah video pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan banyak kekurangan dalam video ini. Saya harap video ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.